Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini yang indah ini kita dapat bersama-sama kembali untuk kita mengadakan ibadah secara online. Walaupun kita masih mengadakan ibadah secara online, kita percaya kita ada dalam berkat-berkat Tuhan dan Tuhan menjadikan berkat-berkat untuk kita semua. Sungguh kita mengucapkan terima kasih atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, di mana kita pun berada. Terima kasih, saudara-saudara terkasih. Biarlah kita sebelum kita memulainya, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat bersama-sama untuk memuji-muji nama-Mu serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami merenungkan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, biarlah Kau kuduskan dan sucikan kami semua agar kami layak untuk dapat datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berotoritaslah, kuasai kami sampai ke dalam relung hati kami. Engkau kuasai, hanya nama-Mu saja yang dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku yakin
Baiklah saudara-saudara terkasih, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini di mana kami akan merenungkan firman, akan membaca firman Tuhan, serta memahaminya untuk kami semua, di mana kami dapat belajar kembali Bapa, untuk memahami lebih dalam, karena firman itu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja. Juga memakai bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berotoritaslah atas kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 saya akan bacakan. Roma 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Saya ambil firman Tuhan ini dengan tema mati dan bangkit dengan Kristus. Baik saudara, jadi apa mati dan makna mati dan bangkit dengan Kristus? Jadi maknanya adalah kematian dan kebangkitan Kristus untuk kita adalah untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita percaya Yesus mati di kayu salib, dan kita percaya juga kebangkitannya, bahwa kepercayaan kita diteguhkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus melambangkan kematian dan akan dosa kita, kematian akan keterikatan dosa-dosa kita, dosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan ini menjadi perlambang penebusan kepada semua orang. Tanpa penebusan oleh darah Kristus, kita tidak layak datang kepada Bapa, karena kita orang-orang berdosa. Tetapi melalui penebusan Tuhan Yesus, semuanya kita dilayakkan. Artinya Tuhan berkenan kepada kita oleh karena Bapa, karena melalui kematian dan kebangkitannya. Karena kasih Tuhan kepada kita, umat manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan akan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena begitu mengasihi Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Kenapa Allah begitu mengasihi kita? Kenapa Allah begitu mengasihi akan dunia ini dan isinya? Ini karena apa? Karena ada gambaran ilahi pada diri kita. Ada gambar ilahi yang kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saya bacakan Kejadian 1 ayat 26.
dan 27 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya apa? Ada gambaran ilahi di dalam diri kita sehingga Allah begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita umatnya. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan menerima kapanpun kita datang kepada Tuhan. Tuhan datang untuk semua orang berdosa. Jadi artinya bukan hanya orang percaya saja yang diterima oleh Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan menerima. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Gambaran ilahi itu ada pada diri kita. Jadi Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mengasihi terhadap umat manusia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita Tuhan mengasihi, tapi karena apa? Karena Tuhan, karena ada gambaran ilahi di dalam diri kita. Karena itu Tuhan sesuai firman tadi, karena umat manusia dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kasih dari Tuhan, kita akan terhilang. Karena kita adalah manusia-manusia berdosa. Manusia yang lebih mudah punya kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Karena apa? Manusia dikuasai oleh dosa. Selalu meninggalkan Tuhan. Itulah manusia. Untuk itulah Tuhan mengasihi setiap manusia berdosa yang mau datang dan mau percaya kepada Tuhan. Karena manusia adalah telah berdosa, sedangkan Allah itu kudus, sehingga kita tidak bisa mencapai Allah. Kita tidak bisa mencari Allah dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, sehingga Tuhan datang, Tuhan mengaruniakan atas dunia ini, sehingga memberikan Tuhan Yesus anaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita karena kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, melalui firman ini kita dijelaskan. Yang pertama, percaya berdasarkan firman Tuhan. Di ayat 5 dan ke-6b dikatakan seperti ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, artinya manusia lama kita telah disalibkan, manusia lama kita telah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Melalui kuasa penebusan dan kematiannya, kekuatan itu telah lemah, telah dimatikan, tidak berdaya karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kuasa itu diberikan kepada kita umat manusia yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kita. Artinya apa? Untuk kekuatan kita, kita diberikan rohnya yang kudus untuk kekuatan kita, untuk melawan kuasa si iblis, tapi menerima dengan percaya sepenuhnya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Kuasa penebusan itu ada di dalam diri kita. Walaupun kuasa dosa itu telah mati di dalam diri kita melalui kematian Kristus di kayu salib, bukan berarti kita bisa berbuat sekehendak hati aja. Tetapi kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Tuhan biar Roh Kudusnya untuk tetap berada bersama dengan kita untuk memohon hikmat, kekuatan agar kita dapat melawan tipu daya iblis. Jadi dasar orang percaya kita adalah firman. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, seperti tadi dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, bahwa siapa yang mau percaya, siapa yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan menerima, Tuhan mengaruniakan kepada kita rohnya yang kudus. Kasih karunia Tuhan terus diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk melawan kelemahan, tipu daya iblis yang selalu ada di dalam setiap kita. Yang kedua,
Hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi hidup kita harus sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita telah percaya dengan kematian dan kebangkitannya, tentu hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Di ayat yang ke-6b dikatakan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika ia telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Firman ini mengatakan, selalu mengingatkan kita semua supaya jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Peringatan ini mudah sebetulnya untuk diikuti ya. Tetapi ingat bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Manusia itu mudah jatuh ya, karena daging ini lemah. Contoh, sering kita merasa kuat, akhirnya kita jatuh. Bagaimana bangsa Israel, walaupun ada dalam pimpinan Tuhan, walaupun ada dalam penyertaan Tuhan setelah keluar dari tanah perbudakan, berapa kali dia jatuh, berapa kali dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena menurut egonya sendiri, kedagingan sendiri, karena tubuh kita adalah penuh dengan kelemahan. Demikian juga pada bangsa Israel tuh, Tuhan ada bersama dengan dia di dalam kehidupannya. Setiap malam ada tiang api yang selalu menaungi. Setiap siang, pagi hingga sore ada tiang awan yang melindungi dari panas terik dan panas padang gurun. Tetapi tetap dia jatuh. Padahal ada Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di setiap langkah hidupnya ada Tuhan. Tetapi itulah manusia penuh kelemahan selalu. Karena apa? Sering jatuh. Gara-gara kita kena hujan aja kita lemah ya. Gara-gara kena hujan kita sakit. Gara-gara kena panas kita akan sakit, pusing. Nah, itu sebenarnya peringatan kepada kita semua supaya kita ingat bahwa setiap kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Jadi kembali sering kita diingatkan oleh Tuhan melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, melalui apa yang terjadi di hadapan kita. Kadang-kadang dengan keadaan yang terjadi seperti COVID yang terjadi, itu mengingatkan kita supaya kita lebih waspada, kita mengikuti protokol kesehatan, kita berserah kepada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan. Selain kita mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, tentu kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengikuti sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk apa? Untuk kita semua. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Jadi mari kita renungkan firman itu, biarlah kita kembali semua untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan hati kita, bukan keegoan kita, untuk mengerti karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan, yaitu karya Tuhan adalah firman itu. Firman yang selalu menguatkan kita semua. Kehendak kita sesuai dengan keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kembali kita apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa tadi? Yang kedua, sesuai dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kembali, sesuai dengan keinginan hati Tuhan, keinginan Tuhan adalah firman Tuhan, ke Alkitab kita yang kita pahami. Di sini banyak pelajaran-pelajaran yang kita belajar. Selain kita mendengarkan firman, juga di dalam firman-firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita supaya kita lebih kuat lagi, kita lebih mau banyak belajar lagi, karena dari firman ini kekuatan kita, jalan keluar, penebusan dosa atas kematian dan kebangkitan Tuhan, itu adalah kekuatan kita, itu adalah kebanggaan kita kepada Tuhan yang selalu memimpin di dalam kehidupan kita, untuk kita belajar, terus belajar, untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah ayat yang ke-9 dan 10 dari Roma 6 ini. Saya bacakan kembali. Karena kita tahu bahwa
bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Jadi yang ketiga adalah menjadi pemenang di dalam Tuhan. Menjadi pemenang di dalam Tuhan adalah kehidupan kita adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kekuatan dosa itu telah mati dan tidak berkuasa lagi atas kita. Kehidupannya adalah kehidupan kita semua adalah untuk kemuliaan Allah. Sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Memang di dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang selalu menguasai hidup kita. Sebelum kita percaya Tuhan, tentu kekuatan dosa itu menguasai diri kita. Kedagingan kita menguasai diri kita. Sehingga kita dikuasai oleh ego kita. Dan kekuatan satu adalah kekuatan kuasa Tuhan. Yang sebelum kita percaya kepada Tuhan, kekuatan itu menjadi lemah. Kekuatan itu tidak berdaya. Tetapi begitu kita menerima Tuhan di dalam diri kita, kekuatan itu menjadi kalah oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita, untuk kita belajar, untuk kita mengerti, mencari kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat ke-16 dikatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, melalui firman ini kita dikatakan bahwa kekuasaan dunia ini, iblis itu selalu ada di dalam dunia ini yang selalu memberikan menipu diri kita melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Artinya hidup kita dikuasai oleh itu. Kalau kita masih di dalam dosa, kita selalu dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga kita tidak menjadi pemenang. Walaupun kita setelah menerima kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak menyerahkan segenap hati kita, kita akan jatuh. Karena itu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup selalu ada di setiap kita. Tetapi Tuhan datang untuk menguatkan kita semua supaya kita menjadi pemenang, supaya itu dikalahkan oleh Roh Kudus, supaya itu diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah umat-umat yang pemenang. Karena kita diingatkan bahwa kita tidak dikuasai oleh daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu telah dilemahkan. Janganlah kita menjadi dikuasai oleh kedagingan kita, keinginan daging, atau apa yang ada di dalam dunia ini. Di ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Artinya kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Bukan kita bersama Kristus, bukan. Tetapi kita melekat di dalam Kristus sehingga kita menjadi umat yang pemenang. Kalau bersama-sama kita akan jatuh. Kalau bersama-sama kita nggak punya kekuatan daripada Tuhan. Seperti pohon yang hidup bersama ya. Kalau bersama-sama itu artinya terpisah tetapi bersama. Seperti mungkin pohon mangga dan pohon rambutan bersama-sama akan menjadi lain buahnya. Tetapi kalau kita melekat seperti pohon anggur, kita menjadi ranting pohon anggur, kita melekat kepada Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan tetapi kita melekat. Karena apa yang timbul dari diri kita bukan keinginan daging, bukan keinginan mata, bukan keangkuhan
kekuatan hidup. Karena apa? Buah-buah roh yang timbul di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi umat pemenang. Dikatakan, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Jadi kita bukan bersama dengan Tuhan. Bukan, kita melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Kristus. Karena itulah kekuatan kita. Kita menjadi pemenang karena kita apa? Punya kekuatan dari Kristus. Di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Nah, tubuh kita memang fana, tetapi tubuh kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah Bapa, sehingga kita mempunyai kekuatan melalui Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Itu menjadi kekuatan, menjadi pandangan hidup kita, merubah daya pikir kita, merubah pola hidup kita. Kalau dulu kita selalu jatuh dalam dosa, selalu mengingat-ingat akan dosa, tetapi kita sekarang berbalik, kita berpindah kepada jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat yang pemenang, supaya terus kita kuat di dalam Tuhan. Dikatakan tadi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhnya yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, sering ya saudara, tubuh kita dipakai untuk senjata kelaliman. Apa? Itu tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kembali kita diingatkan supaya jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata kelaliman. Jangan dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu adalah senjata-senjata iblis. Biarlah kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, sehingga serahkanlah dirimu kepada Allah di ayat yang selanjutnya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kita adalah semua senjata kebenaran. Orang-orang percaya itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan visi dan misi Tuhan di dalam hidup kita. Untuk menjadi murid dan memuridkan. Karena Tuhan selalu memberikan pengertian kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Selalu memberikan kepada pemahaman yang lebih kepada murid-muridnya. Jadi kalau orang di luar Tuhan, kita hanya dapat mendengar seperti 5 roti dan 2 ikan. Orang datang kepada Tuhan hanya untuk apa? Hanya untuk mencari makan, hanya untuk dikenyangkan perutnya. Sesudahnya apa? Sudahnya meninggalkan Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk mencari mukjizat. Dan kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari berkat-berkatnya, tetapi bagaimana kita ada bersama dengan Tuhan. Karena itu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena kita adalah umat-umatnya yang pemenang. Ayat yang ke-14 yang terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan kita bersama-sama Tuhan, bukan. Tadi saya jelaskan bahwa kita menempel seperti pokok anggur. Kita menempel pada pokok anggur. Kita bukan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita menempel. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Karena itu adalah menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan segala tipu daya iblis. Bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Karena Tuhan kita terus yang menyertai kita di setiap langkah hidup kita. Dimanapun kita berada, kita percaya berkat-berkat Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kita terus untuk belajar, untuk menjadi umat-umat pemenang, untuk menjadi kuat, menjadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Jadi itu saudara, yang pertama tadi saya jelaskan untuk percaya
berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Jadi yang terakhir, kita diingatkan oleh Tuhan, jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan, tetap semangat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Baiklah saudara, sebelum kita mengakhiri, saya ingatkan kembali untuk kita menyiapkan diri kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk kita siapkan, boleh juga disetorkan kepada rekening bendahara di grup Kanaan kita. Atau nanti sekali waktu kita datang beribadah pada saat kita bertatap muka. Baik saudara, kita bersatu dalam doa, kita bersyafaat dan akan kita tutup ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Bapa atas firman Tuhan yang kembali menguatkan kami semua. Biarlah firman itu menjadi pedoman bagi kehidupan kita, sehingga kami percaya ada berkat-berkat Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkannya. Juga untuk setiap jemaat GGP Kanaan, Tuhan berkati di setiap kami dimanapun mereka berada, terutama Tuhan yang belum sempat mendengarkan firman atau belum sempat datang untuk beribadah di gereja. Tuhan, biarlah sekali waktu ibadah tatap muka, Engkau pertemukan kami dengan yang lainnya untuk kami terus ada bersama dengan jemaat-jemaat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh seperti Bapak Agus yang pada saat ini bermasalah dengan jantung dan harus mencuci darah. Tuhan, buka pikiran dan mata hatinya Bapak sehingga ia mengenal Tuhan yang hidup, karena kami percaya kekuatan itu ada daripada Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, bahkan sempurnakan kesehatannya. Kami percaya Tuhan yang memberikan terbaik bagi Bapak Agus. Terima kasih Bapak juga untuk Ibu Lulu dan anak-anaknya Tuhan. Dukung terus, berikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, di mana mujizat-mujizat Tuhan terus akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mengharapkannya. Tuhan, juga kami berdoa untuk Pak Ivan yang pada saat ini sedang menunggu dalam pemasangan ring yang kedua. Tuhan,
biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kalau sampai harus ia menjalani operasi melalui tangan dokter, tangan perawat, itu menjadi kesembuhan, kekuatan bagi Pak Ivan. Karena semua ini atas kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala yang pada saat ini sebagai Bapak Gembala, sebagai orang tua, sebagai opa dan sebagai opa bagi cucu-cucunya Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai dimanapun ia berada, kasih Tuhan terus menyertai, bahkan hikmat-hikmat Tuhan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati terus, berikan kekuatan untuk Bapak Gembala. Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet TNI DPR MPR serta TNI Polri yang bekerja sama untuk menjaga keutuhan negara Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya pemerintahan pilihan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami percaya Engkau berikan hikmat juga untuk memimpin negara kami. Bahkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung, untuk memihak kepada warga rakyat kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk pandemi COVID yang masih terjadi pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau bisa, biarlah melalui petugas-petugas medis, dokter, perawat yang melaksanakannya, Tuhan berikan imun yang kuat karena ia adalah yang langsung berhubungan dengan pasien yang terpapar. Berikan kekuatan, berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu sehingga ia dapat membantu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Juga untuk keluarga yang telah ditinggalkan, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan serta ketabahan. Terima kasih Bapa, Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima akan kami kembalikan kepadamu Bapa. Biarlah apa yang ada pada kami Tuhan, itu untuk membantu melebarkan kerajaan-Mu di tempat kami. Juga berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk bendahara kami yang melola, berikan hikmat, kasih karunia yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai.